Harga minyak goreng di Manokwari, Papua Barat masih tinggi, bahkan harga minyak goreng 5 liter per jerigen Rp85.000 kini tembus Rp110.000. PLN UP3 Manokwari tengah melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara membagikan brosur tentang pelayanan PLN yang semakin mudah. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Susan Mampioper dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Harga minyak goreng di Manokwari, Papua Barat masih tinggi. Bahkan harga minyak goreng 5 liter per jerigen Rp85.000 kini tembus Rp110.000. Pantauan TVRI di Pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat 14 Januari 2022, minyak goreng mulai dari ukuran 1 liter hingga 5 liter dari berbagai merek mengalami kenaikan cukup tinggi. Bahkan kenaikan harga minyak bukan saja awal Januari, melainkan sudah melambung sebelum Natal dan Tahun Baru pada tahun 2021 kemarin. Salah satu pedagang di Pasar Sanggeng, Sanuer Nanggolan, mengatakan yang tadinya minyak goreng bimoli per karton dengan isi 5 liter masih berkisar di harga Rp285.000, namun baru sebulan harga tersebut sudah naik menjadi Rp410.000 per karton. Sedangkan untuk merek lain ukuran 5 liter harga per karton Rp360.000 naik menjadi Rp400.000 dan untuk minyak goreng ukuran 2 liter per karton Rp360.000 naik menjadi Rp380.000. Sanuer menambahkan minyak goreng 5 liter yang biasanya dijual dengan harga Rp85.000 per jerigen naik menjadi Rp110.000. Sedangkan ukuran 2 liter dijual dari harga Rp45 sampai Rp50.000. Minyak goreng yang 5 liter itu bulan 9-10 itu masih 285. Nah, setelah bulan 10 sampai bulan 12 sampai sekarang 410 per karton. Per karton? Iya, yang 5 liter di mall. Terus yang merek lain itu sekarang per karton itu 360. Yang merek Letonia, kayu manis yang 5 liter. Sementara itu salah satu penjual gorengan, Ramatia, mengatakan kenaikan minyak goreng bagi dia dan pedagang lainnya sangat berpengaruh terhadap dagangannya yang tadinya minyak goreng 5 liter dibeli dengan harga Rp80.000, kini telah naik Rp100.000 yang sudah melonjak naik sejak bulan November tahun 2021. Sangat terasa. Dari dulu kan cuma ada 80, 85. Akhirnya sekarang ini kan 100 lebih, bahkan ada yang jual 116. Itu sudah mulai dari kapan itu, Ibu? Siap dengar tadi. Sebelum tahun baru itu sudah. Sebelum tahun baru ya, sudah. Sebelum tahun baru. Desember itu sudah memuncak minyak tuh, bulan 11 sudah mulai itu minyak naik. Sampai sekarang, ya, Ibu? Sampai sekarang. Baik, Ibu. Semoga pemerintah bisa memperhatikan rakyat ini seperti saya. Saat ini pemerintah tetap berkomitmen melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menjamin ketersediaan pasokan dan serta stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat tetap terjangkau. Salah satunya dengan operasi pasar. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mulai Senin pekan depan pemerintah Kota Sorong mulai memberlakukan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi saat akan masuk hotel, pusat-pusat perbelanjaan dan tempat hiburan termasuk tempat hiburan malam. Kepolisian Polres Sorong Kota dan Badan Penanggulangan Bencana serta unsur terkait melakukan rapat koordinasi dengan pengelola hotel, pusat-pusat perbelanjaan dan pengusaha tempat hiburan dan hiburan malam di Aula Samusiret Kantor Wali Kota Kamis 13 Januari 2022. Kegiatan ini juga sekaligus merupakan sosialisasi tentang penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi saat berkunjung ke lokasi-lokasi tersebut.
Polres Sorong Kota memaparkan tingkat pencapaian vaksinasi di Kota Sorong yang masih minim, sekitar 58% dari target minimal 70% agar tercipta herd immunity. Saat dikonfirmasi Kapolresta Sorong AKBP Arinyoto Setiawan menjelaskan syarat penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ketika akan masuk hotel-hotel, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan, bahkan hiburan malam, sudah tertuang Surat Edaran Wali Kota Sorong nomor 443/1089 yang dikeluarkan pada 6 Desember 2021. Sanksi tegas bakal dikenakan kepada usaha yang tidak menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, mulai dari teguran, sanksi hukum hingga pencabutan izin usaha. Bijak dari Surat Edaran Wali Kota. Di poin keempat itu kalau memang tidak menerapkan aplikasi ini, tidak mendukung, nanti ada surat teguran. Teguran, tulisan, tertulis, kemudian nanti ada sanksi, pencabutan izin dan sebagainya. Itu terakhir. Ini sosialisasi masyarakat supaya tahu kalau masuk ke mal, masuk ke tempat belanja harus vaksin. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini diawasi. Nah pemahaman juga nanti dari pelaku usaha jangan dasarnya nanti karena pengurang pendapatannya, karena orang kembali tidak belanja di situ dan sebagainya, menginap di situ, kan bukan begitu. Penerapan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini juga agar masyarakat Kota Sorong berbondong-bondong mendatangi gerai vaksin untuk divaksinasi. Sementara itu, ajakan untuk ikut vaksin terus disampaikan oleh berbagai kalangan termasuk para pekerja seni, komedian yang eksis di serial komedi Raja Ampat, Rafid alias Kakamon. Juga turut menghimbau masyarakat Papua dan Papua Barat untuk tidak takut divaksin, karena vaksin berguna untuk meredam penyebaran COVID-19. Jadi saya mau pesan untuk keluarga, mace, pace, ipar, om, kakak, tante, don, semua yang ada di Papua dan Papua Barat ini, mari tuh datang vaksin. Vaksin ini deh, tidak akan kita ya, kalau memang tante, om, ipar kami semua ada riwayat penyakit ya, pasti ada keterangan dokter. Tapi kalau selagi masih sehat, kuat, sehat walafiat, pokoknya itu tuh kamu harus vaksin. Karena vaksin ini menambah daya tahan tubuh, juga terus menghindar dari penyakit ini, corona, COVID kayak ini. Dari Kota Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Saat ini PLN UP3 Manokwari tengah melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara melakukan pembagian brosur tentang pelayanan PLN yang semakin mudah menggunakan digitalisasi atau PLN Mobile. Pembagian brosur pelayanan PLN UP3 Manokwari dilaksanakan pada momen Jumat Sehat. Seluruh pegawai membagikan brosur yang berisikan PLN Mobile serta pelayanan yang dilakukan oleh PLN. Manajer UP3 Manokwari, Robert Rumsaur, saat diwawancarai mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan saat ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat di seputaran Manokwari terkait produk layanan PLN, yaitu PLN Mobile, dengan berbagai kemudahan pelayanan PLN yang diberikan kepada masyarakat. Memang pagi hari ini kami manfaatkan, kami punya waktu Jumat Sehat untuk sekaligus memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di seputaran wilayah kerja kami di Kota Manokwari, mengedukasi dengan adanya produk layanan kami berupa PLN Mobile. Kami gencarkan hal ini supaya memberikan informasi kepada masyarakat untuk kemudahan-kemudahan yang sudah disiapkan oleh PLN. Artinya supaya kalau masyarakat mau melakukan pembelian token listrik, pembayaran rekening listrik, sampai kepada masalah pengaduan gangguan di rumah dapat dilakukan melalui PLN Mobile. Tidak perlu capek-capek datang ke kantor. Lewat PLN Mobile semuanya kebutuhan untuk pelanggan itu bisa terpenuhi. Untuk proses sosialisasi yang telah dilakukan secara online antara lain di media sosial PLN dan secara brosur baru kali pertama dilakukan dan proses sosialisasi akan terus dilakukan. Saja mudah praktis di Play Store atau App Store. Jadi gampang, sangat gampang. Tinggal di-download saja, nanti tinggal masukkan ID pelanggan dari pelanggan itu sendiri. Nah, nanti di dalam situ sudah mulai masuk dengan menu-menunya yang lain. Ya, dengan menu-menu yang lain. Untuk kemudahan yang diberikan dari PLN Mobile, masyarakat bisa membayar tagihan listrik, membeli token listrik, pasang baru, perubahan daya, penyambungan sementara, baca meteran sendiri, pengaduan dan keluhan, serta informasi lainnya. Semuanya dapat dilakukan melalui handphone. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Setelah resmi menjabat sebagai Danyon 764 Iamba Bawa Kaimana, Letkol Infantri Alexander Eko komitmen membangun Batalion 764 Kaimana menjadi lebih baik ke depan sesuai instruksi pimpinan. Dalam hal ini dan Brigif 626 maksud kami, dalam hal ini dan Brigif 26 Guana Viara Waimo. Hal ini disampaikan Letkol Infantri Alexander Eko kepada wartawan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pagi tadi. Ini pengalaman pertama kami di sini, jadi kami berkomitmen sesuai dengan petunjuk dari atas juga. Kami akan mulai dari lingkup terkecil. Pertama kami akan berusaha membuat batalion ini baik, lebih baik dibanding, bukan berarti yang sebelumnya tidak baik, tapi akan meneruskan apa yang sudah baik, yang sudah berjalan. Kalau bisa ya kami akan membuat maksimal seperti. Danyon juga mengatakan akan bersinergitas dengan semua stakeholder termasuk dengan Pemda Kabupaten Kaimana dan akan mendukung semua program pemerintah Kaimana. Yang jelas kami akan mendukung semua program dari pemerintah daerah. Tentunya melalui birokrasi yang kami juga punya brigade, kami akan dukung semua apa yang menjadi kebijakan dan arahan dari pemerintah daerah. Jelas semaksimal mungkin akan kita dukung. Di akhir keterangannya, lelaki yang pernah menjadi pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres ini juga menghimbau kepada masyarakat Kaimana untuk mau melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dari Kaimana, Arfat Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, gereja diharapkan dapat menjaga kerukunan antar umat beragama serta membantu pemerintah untuk menopang proses pembangunan. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Untung Tamsil kepada para awak media usai bertemu dengan para pimpinan Gereja Protestan Indonesia di Papua, Klasis Fakfak, saat melakukan rapat kerja tahunan tahun 2022 di Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Bupati menjelaskan peran aktif gereja adalah memelihara kerukunan antar umat beragama dan mengelola potensi pembangunan di setiap wilayah kerjanya. Sanggram ini adalah tanah adat keluarga besar orang Paham Patimuning. Saya pikir cepat kalau melakukan musyawarah kerja kali ini untuk klasis GPI di Fakfak. Ya, kami minta ada perhatian dari pengurus ya, khususnya GPI untuk bersama dengan saudara kita yang ada di Paham ini, khususnya Paham Patimuning. Banyaklah berkat di sini di tanah ini, khusus di wilayah ini. Harapannya adalah harus tetap menjaga kekeluargaan, kebersamaan kita, ibu-ibu, persaudaraan yang sudah dari dulu tanamkan ini harus tetap dijaga. Dan tentunya dalam rapat ini bisa menghasilkan beberapa pikiran untuk bisa membangun pembangunan kita di Papua, ya, dari sisi pelayanan keumatan. Di saat yang sama, Sekretaris Umum Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, GPI Papua, Pendeta Roni Helwelderi, ketika menyampaikan arahan kepada para peserta rapat kerja klasis GPI Papua mengingatkan bahwa rapat kerja harus menghasilkan program yang berpihak pada umat. Hidup manimina jojo, itu spirit yang sama dengan shalom. Jadi saya kira tadi terima kasih masyarakat Sanggram, bahkan dengan saudara-saudara dari berbagai kampung, lintas kampung, sudah disertakan kepada kita spirit shalom, spirit idu-idu manimina jojo. Kami mau hidup di dalam damai, kami mau hidup di dalam sejahtera. Jadi jangan ada yang bikin kayak kabur,
kacau, dan lain sebagainya. Pendeta Roni menambahkan, para peserta rapat kerja klasis GPI Papua Fak-Fak harus menyampaikan pokok-pokok pikiran, poin per poin, latar belakang masalah, tujuan pokok-pokok pikiran yang juga berasal dari pergumulan umat di jemaat. Rapat kerja klasis GPI Papua Fak-Fak tahun 2022 berlangsung di Jemaat Elim Sanggram, salah satu kampung di wilayah distrik Fak-Fak Timur, dan dihadiri oleh utusan dari 23 jemaat, satu bakal jemaat di klasis GPI Papua Fak-Fak, yang berlangsung selama 2 hari, yakni tanggal 10 hingga tanggal 11 Januari. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Jalin silaturahmi, Polres Manokwari dan Fasarkan TNI Angkatan Laut menggelar olahraga bersama. Selain itu, kegiatan ini bertujuan menjaga hubungan Kamtipmas di wilayah Kabupaten Manokwari tetap aman dan kondusif. Komandan Fasarkan bersama Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya, serta para kasat di lingkungan Polres dan perwira TNI Angkatan Laut, Jumat pagi menggelar olahraga bersama untuk menjaga sinergitas TNI Polri di wilayah Kabupaten Manokwari. Kegiatan olahraga bersama TNI Angkatan Laut dan Polres Manokwari adalah jogging track dan bulu tangkis yang berlangsung di lapangan olahraga milik Fasarkan TNI Angkatan Laut yang berada di Sanggeng. Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan Winjaya, usai mengikuti olahraga bulu tangkis maupun tenis meja mengatakan, olahraga bersama terbatas yang dilakukan pihaknya tadi bertujuan untuk tetap menjaga kesehatan stamina anggota TNI Angkatan Laut maupun Polres Manokwari. Selain itu juga menjalin silaturahmi dalam menjaga hubungan Kamtipmas di wilayah Kabupaten Manokwari. Terutama selama ini dengan peralatan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut telah banyak membantu Polres Manokwari dalam mengamankan perairan Laut Manokwari. Hari ini tadi kita melaksanakan kegiatan silaturahmi sekaligus olahraga bersama yang terbatas. Kami melakukan kegiatan bersama Kapasarkan dengan anggotanya. Kegiatannya yaitu berupa bulu tangkis dan juga jogging track di seputaran Kapasarkan atau Fasarkan yang ada di Manokwari. Tujuan kami yang pertama tetap untuk stamina ataupun kesehatan daripada personil kami maupun personil dari Angkatan Laut Fasarkan. Kedua, kami juga menjalin komunikasi dan silaturahmi antar kami dalam rangka menjaga Kamtipmas di wilayah Kabupaten Manokwari. Kapolres juga berharap kepada seluruh jajaran Polres hingga Polsek harus tetap bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan sinergitas TNI Polri yang semakin kuat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.